Mari kita buka Mazmur pasal 22 ayat yang keempat. Mazmur pasal 22 ayat yang keempat. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umat Allah yang menyembah Dia. Jadi kita bicara tentang penyembah yang benar. Mari paralelkan ayat ini dengan Yohanes pasal 4, ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Yohanes pasal yang keempat, ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Perhatikan ayat 23, Alkitab berkata, tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar, katakan penyembah-penyembah benar, tulis dalam kolom komentar bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dan Bapak Ibu perhatikan bahwa Yohanes pasal 4 ini, Tuhan Yesus bicara tentang penyembahan bukan kepada para ahli Taurat, bukan kepada orang Farisi. Bukan. Yesus mengajarkan penyembahan yang benar kepada seorang wanita yang lagi punya 5 suami. Seorang wanita yang tidak tahu tujuan hidupnya. Dan Yesus mengajarkan penyembahan kepada wanita ini. Bahkan Yesus berkata, saatnya akan datang. Wanita ini datang untuk menimba air waktu siang. Ya, karena waktu siang itu nggak ada orang. Dia mencoba menyembunyikan diri. Tapi dia bertemu dengan Tuhan di sana. Bapak Ibu dengar baik-baik. Kalau hari ini Anda tidak tahu tujuan hidup. Anda panik. Anda tidak tahu Anda mau kemana. Anda merasa bahwa Anda salah jalan. Maka nggak ada cara lain. Tuhan mau saudara dan saya memberikan waktumu kepada Tuhan. Terutama dalam doa, pujian, dan penyembahan. Dan Alkitab berkata ayat 23 tadi, bahwa Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Penyembah benar bukan cuma menyanyikan lagu-lagu praise and worship, tapi yang Tuhan cari adalah penyembahnya. Penyembahnya adalah pribadi yang harus hidup dalam kebenaran. Amin. Kita mungkin nyanyikan lagu dengan benar, kita mungkin mengerti musik dengan benar, tapi kita hidup tidak benar. Itu pun juga keliru, saudara. Itu pun juga keliru. Itu tidak membawa sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 22, kita lihat bahwa Tuhan sedang bicara tentang isi hati kita. Bukan tentang ekspresi yang bisa saudara dan saya tunjukkan. Bahwa penyembahan itu datang dari hati yang bisa untuk mengucap syukur tentang kebaikannya. Penyembahan itu datang dari pikiran yang sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan lebih daripada semua yang bisa kita nikmati dengan pandangan mata, bisa kita nikmati dengan kesenangan. Ada yang lebih daripada itu, yang sedang dicari oleh Tuhan, yaitu Tuhan mencari penyembah-penyembah benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan ingat baik-baik Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu datang menyembah Tuhan, setiap waktu mujizat pagi, healing prophecy, bahkan ibadah-ibadah raya, kalau ibadah raya kita bisa 1 jam, tapi kalau healing prophecy 30 menit, kita berikan waktu untuk Tuhan. Bapak Ibu berusaha untuk datang dan memberikan waktu itu untuk menghormati Tuhan. Amin. Sebab ada satu yang tidak dapat bisa dilakukan oleh Tuhan, adalah Tuhan kita tidak dapat menyembah dirinya sendiri. Karena itu Tuhan menciptakan manusia untuk menyembah Dia. Tuhan ciptakan para malaikat untuk menyembah Dia. Malaikat suara lebih bagus daripada artis siapapun di dunia ini. Suaranya itu bisa berapa oktav, bisa sampai 7 oktav. Suara manusia nggak ada yang sampai 7 oktav mungkin ya.
Kalaupun ada hanya satu dua. Tapi malaikat suaranya begitu indah. Tapi ketika malaikat memuji Tuhan, Tuhan nggak tertarik. Nggak terlalu tertarik. Tapi ketika Anda memuji Tuhan, malaikat di sorga itu bisa diam, saudara. Untuk menikmati penyembahan saudara. Alasan sorga diam karena Tuhan mati tidak untuk menebus malaikat. Tuhan Yesus mati untuk menebus saudara dan saya. Ketika Lucifer jatuh dalam dosa, tidak ada pertobatan bagi Lucifer. Tapi ketika Anda jatuh dalam dosa, ada kesempatan untuk Anda bertobat. Tujuannya cuma satu, supaya kita bisa menyembah Tuhan. Dan ingat baik-baik Bapak Ibu bahwa penyembahan adalah hal yang disenangi oleh Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Penyembahan adalah hal yang disenangi oleh Tuhan. Kalau itu kesenangan Tuhan, Bapak Ibu harus memberinya untuk Tuhan. Karena Tuhan tidak dapat menyembah dirinya sendiri. Amin. Bahkan kita diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan penyembahan yang kita lakukan bisa dilakukan di mana saja. Tapi Bapak Ibu, saya mau latih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu adalah orang baru, maka Bapak Ibu tidak terbiasa menyembah di mana saja, tidak konsentrasinya bisa buyar. Maka Bapak Ibu harus mencari waktu yang tenang, masuk dalam kamar, kunci pintu, ambil waktu 30 menit sampai 1 jam menyembah Dia. Karena Tuhan ada dimanapun, kan Dia omnipresence. Dan Dia merindukan setiap kita untuk selalu menyembahnya. Dimanapun juga dan kapanpun juga. Amin. Dan saya percaya bahwa penyembahan itu sama artinya dengan saudara dan saya. Kita itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi orang yang datang menyembah Tuhan, orang yang suka dalam hadirat Tuhan, saya percaya bahwa orang itu dia tertanam, dia tercacak seperti Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1-8. Ranting tidak dapat berbuah kalau dia tidak tertancap pada pokok anggur. Demikian pun kita, kalau tidak suka menyembah kepada Tuhan, kita tidak akan pernah lihat kehidupan dan buah-buah kebenaran muncul, buah roh muncul, buah-buah pekerjaan muncul, karunia-karunia muncul, nggak akan mungkin. Nah, saya percaya bahwa orang yang suka menyembah Tuhan mudah ucap syukur. Tapi orang yang tidak suka menyembah Tuhan, maka dia akan bersungut-sungut. Perempuan ini ketika ketemu dengan Yesus, dia bersungut-sungut. Dan ketika Tuhan beritahukan dengan marifat bahwa kamu punya 5 suami, maka dia tahu, dia katakan bahwa engkau Mesias yang ditunggu-tunggu itu. Ketika perempuan ini diajarkan tentang penyembahan, dan dia mengerti, dia tahu bahwa Tuhan adalah Mesias. Mesias itu adalah juru selamat. Maka dia menjadi penginjil perempuan. Pertama, yang satu kali dia menginjil, dia pergi, maka 10 kota diselamatkan. Dekapolis. Deka itu 10 polis, itu kota bahasa Yunani. 10 kota diselamatkan. Karena kesaksian dari perempuan ini. Saudara, latar belakang Anda seperti apapun, dosa Anda seperti apapun, tapi saya percaya ketika Anda ketemu Tuhan, Tuhan bisa pakai Anda menjadi alat pilihan dalam tangannya. Jangan Bapak Ibu hidup karena apa kata orang. Oh, kamu nggak mungkin sukses, kamu nggak mungkin berhasil. Masa model seperti Anda bisa dipakai oleh Tuhan. Ingat masa lalumu. Orang itu adalah teman setan yang selalu ingatkan dosa saudara. Ketika Anda minta ampun di hadapan Tuhan, Tuhan lupa. Dan Tuhan mau Anda datang menjadi penyembah benar. Penyembahan sama artinya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Penyembahan sama artinya dengan Bapak Ibu datang dan menyatakan rasa syukur atas kasih-Nya, atas perlindungannya, atas penyertaannya. Karena orang yang menyembah akan terlihat bukan hanya sekedar dia menyanyi lagu-lagu rohani, tapi orang juga bisa melihat dia dari tingkah laku kehidupannya, dari perkataannya. Kalau Bapak Ibu dengar orang yang ngomong sesuatu yang tidak membangun, tidak mengencourage orang lain, hanya membuat orang terluka, hanya membuat orang rasanya menyenangkan orang lain tapi tidak menyenangkan Tuhan, maka dia bukan penyembah. Penyembah itu adalah bicara dari hati Tuhan. Bicara untuk menyenangkan hati Tuhan, bicara kehidupannya, itu bisa merefleksikan kehidupan Tuhan ada pada dia. Dan Tuhan ingin kita menjadi seorang penyembah yang benar. Katakan, tulis di kolom komentar, Tuhan ingin saya menjadi penyembah yang benar. Alkitab berkata, Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan saya percaya bahwa tidak gampang memang untuk menjadi penyembah yang benar. Tidak gampang memang. Tapi saya
Saya juga percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kepada kita kekuatan. Anda membutuhkan pengertian yang dalam untuk kita bisa menjadi penyembah yang benar. Dan untuk kita menjadi penyembah yang benar, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan. Hal yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah kita harus mengenal siapa Tuhan kita, siapa Allah kita. Mengenal adalah dipakai kata yadah. Ya. Mengenal secara pribadi. Bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya ginosko. Ginosko bukan cuma mengenal secara pribadi, tapi menikmati. Kita harus menikmati Tuhan. Kita harus menikmati ibadah. Kita harus menikmati doa. Kita harus menikmati waktu baca firman Allah. Kita harus menikmati proses. Kita harus menikmati semua yang sedang terjadi dalam hidup kita. Seperti Anda dan saya suka akan makan sesuatu, hobi Bapak Ibu, dan Anda menikmatinya. Demikian Tuhan mau kita mengenal Dia. Mengenal secara pribadi dan menikmatinya. Haleluya. Dan Alkitab berkata bahwa kita menyembah kepada Allah yang hebat, Allah yang ajaib. Tuhan kita itu disebut salah satu namanya adalah Kurios. Kurios itu penguasa tunggal, penguasa satu-satunya. Amin. Dia adalah raja di atas segala raja. Dan Bapak Ibu mengenal Dia. Bagaimana cara mengenal Dia? Dengan membaca firman setiap hari. Dengan merenungkan firman setiap hari. Itu seperti Tuhan sedang bicara kepada kita. Lalu kita meresapinya, kita menyimpan dalam hati mana yang jadi rema. Lalu kita jadi pelaku firman Tuhan. Saya percaya ketika Bapak Ibu lakukan itu, maka firman yang penuh kuasa itu, firman yang penuh kasih itu, ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita, saudara, akan dibuat kagum. Anda akan didorong untuk menyembah Dia. Haleluya. Satu saat saya baca sebuah buku, terjadi sebuah kegerakan yang terjadi di Almalonga. Almalonga itu sebuah tempat, kalau nggak salah itu ada di Afrika mungkin. Dan itu tempatnya itu, ya kalau nggak salah itu banyak penjahat, ya banyak orang yang mabuk-mabukan, banyak terjadi perceraian, perzinahan, dan ada orang yang berdoa di situ. Tiba-tiba terjadi lawatan Allah, sehingga rumah-rumah sakit sepi, ya kantor-kantor polisi nggak ada penjahat, orang bertobat semua di jalan-jalan, orang turun dari mobil dan berdoa di bawah-bawah pohon ngaku-ngaku dosa. Bapak Ibu tahu bahkan tanah pun bertobat, ya itu lihat semangkanya itu yang biasanya begini bisa lebih besar 2 kali lipat, saudara. Singkongnya itu bisa sampai 1 meter panjangnya. Karena mereka dilawat oleh Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab berkata di mana ada kejahatan bertambah-tambah, kasih karunia semakin melimpah. Bukan berarti bahwa kita harus buat kejahatan untuk saudara dan saya menemukan kasih karunia semakin melimpah. Tapi kita harus tahu bahwa Allah kita itu adalah kasih. Ketika Anda mengenal Dia dengan benar, maka saudara dan saya akan menerima kuasa Allah. Anda akan kagum dan Anda akan terdorong. Hanya 7 perempuan yang berdoa di garasi mobil, sehingga itu menggerakkan Tuhan untuk menjamah satu kota itu. Wow. Satu kota bertobat karena mereka dilawat oleh Tuhan dengan doa-doa 7 wanita yang mengenal Allah dengan benar. Dan saya percaya untuk kita mengenal Tuhan, maka kita harus rajin dan tekun pasti membaca Alkitab. Merenungkan firman-Nya. Karena firman Tuhanlah yang menceritakan secara jelas bagaimana kehebatan Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu perhatikan Musa ketika berjalan, Musa berkata kepada Tuhan, kalau engkau tidak berjalan bersama dengan kami, maka kami sama dengan bangsa-bangsa lain. Dan Musa tidak mau berjalan, kalau engkau tidak menyertai kami, kami tidak mau berjalan. Bisakah Bapak Ibu berkata seperti itu? Kalau engkau tidak berjalan bersama dengan kami, jangan suruh saya untuk masuk dalam bisnis, jangan suruh saya kerja, jangan suruh saya lakukan ini. Artinya kalau Bapak Ibu tidak memulai dengan Tuhan, jangan melangkah. Karena Bapak Ibu melangkah tanpa Tuhan, maka Bapak Ibu ada di daerah paling berbahaya. Daerah rawan bahaya. Kenapa? Karena Musa sadar bahwa Tuhan punya kuasa untuk memimpin, untuk mengalahkan musuh, untuk membela laut,
untuk memberikan makanan kepada mereka karena mereka berjalan di padang gurun. Dan kebaikan Tuhan begitu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Berapa banyak Bapak Ibu yang alami itu? Saya punya salah satu, saya panggil Koko Samson Ho, dia pendeta. Ya. Dan satu waktu saya undang beliau untuk khotbah di tempat kami. Dan beliau bersaksi ketika anaknya kecil dan susunya habis. Kemudian harinya sudah malam dan tidak mungkin mereka pergi beli karena mereka ada di daerah yang sangat terpencil. Lalu dia ajak istrinya untuk berdoa. Mereka ambil kaleng susunya, kemudian mereka duduk di meja makan sambil berpegangan tangan. Lalu istrinya itu peluk kaleng susunya. Dan mereka berdoa, Tuhan malam ini berikan susu kepada anak kami dan isi kaleng susu ini penuh dengan susu supaya anak kami bisa minum susu. Mereka doa mungkin 30 menit, berdoa untuk minta supaya kaleng yang kosong itu diisi oleh susu. Dan ketika mereka selesai berdoa, maka terjadi mujizat bahwa kaleng itu tetap kosong. Tapi Bapak Ibu 30 menit kemudian, pintu rumah mereka diketok. Ada seorang ibu yang datang membawa satu kaleng susu, mereknya sama kepada Pastor Samson. Lalu mereka terima, malam itu juga mereka buat susu kepada anak mereka, mereka minta terima kasih. Besok paginya, pagi-pagi, jam 7:30 mereka ke rumah itu ibu, mereka kenal ibunya. Dan suami istri sampai dan mereka berkata, Ibu terima kasih. Malam ibu sudah datang dan mengantar susu, kami sangat memerlukan susu itu. Karena anak kami susunya habis. Lalu ibunya itu melihat mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian suaminya keluar, dia lihat suaminya juga. Dan dia berkata, tadi malam kami nggak ke rumah Bapak. Pak Pendeta, kami nggak ke rumah Pak Pendeta. Tadi malam kami punya acara keluarga sendiri. Lalu pendetanya kaget. Lalu siapa malam itu yang ngantar susu ke rumah? Tuhan kirimkan malaikat untuk kirimkan satu kaleng susu kepada mereka. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ketika Anda mengenal Tuhan dengan benar, maka Anda tidak akan dibiarkan kelaparan. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan saudara dan saya. Wow, Tuhan bisa pakai orang lain untuk Anda melihat perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib, karena Dia Allah yang berkuasa. Firman Tuhanlah yang menceritakan dengan jelas bagaimana kehebatan Tuhan kita. Kalau Anda baca Alkitab, Anda lihat demonstrasi kuasa Allah yang luar biasa. Tuhan kita itu punya kuasa untuk menyembuhkan, punya kuasa untuk menyediakan. Tuhan kita itu begitu sempurna untuk menolong saudara dalam setiap kehidupan. Bapak Ibu harus belajar mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan di dalam kelemahan, mengenal Tuhan dalam masalah, mengenal Tuhan dalam kelimpahan. Anda harus mengenal Tuhan dengan benar. Dan saya percaya bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, maka akan terlihat dengan jelas sifat-sifat Tuhan. Nah, saya percaya Tuhan itu sifatnya penyayang, betul? Tuhan itu pengasih, benar? Tuhan itu panjang sabar, betul? Tuhan itu berlimpah kasih setia, benar? Dan Dia jadi penolong dalam setiap kehidupan kita. Mazmur 103 ayat yang ke-8 berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Mazmur 103 ayat yang ke-8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Kalau Bapak Ibu perhatikan Mazmur 121 ayat yang pertama, ini merupakan sebuah nyanyian siarah. Alangkah aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan? Daud, dia sedang pesiara ini, dia sedang berjalan, saudara. Biasanya mereka berjalan dalam kelompok besar karena perjalanannya ke Yerusalem itu jauh. Lalu dia berkata bahwa dari manakah datang pertolonganku? Lalu ayat yang kedua berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita bukan datang dari gunung-gunung. Bicara tentang orang-orang yang dapat diandalkan, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang ada di tempat tinggi. Tidak. Pertolongan kita datang dari Tuhan. Mari belajar mengenal Tuhan dengan benar. Maka kita akan didorong untuk menjadi penyembah-penyembah benar yang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ada orang yang bisa nyanyi dengan suara baikku sekali. Ada orang yang bisa nyanyi dengan suara yang sangat indah, tapi dia bukan penyembah yang benar.
Penyembah yang benar adalah dia mau mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan secara pribadi. Semakin kita belajar mengenal Tuhan, maka kita akan terus terkagum dan mengasihinya, sehingga kita akan terus menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan Alkitab katakan salah satu penyembahan, seorang penyembah benar yang ditemukan Tuhan, adalah Tuhan menemukan David. Ingat bahwa Daud itu adalah anak seorang yang miskin. Anak Isai yang miskin. Dombanya hanya 2-3 ekor. Tapi Tuhan menemukan dia di padang gurun. Dan dia adalah seorang penyembah benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan mau Bapak Ibu dan saya menjadi penyembah benar, yang mengenal Bapa dengan benar. Amin. Sehingga Daud menulis dalam 1 Samuel pasal 17, ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia tidak takut karena dia mengenal Allahnya. Dia menghadapi Goliat dengan kata pel yang selalu dia pakai mengembalakan domba-dombanya untuk mengalahkan singa dan mengalahkan beruang. Dia pakai itu juga untuk mengalahkan Goliat yang disebut dengan raksasa itu. Orang mengenal Tuhan dengan benar, dan Tuhan akan pakai apa yang di tangannya untuk menjadi senjata mengalahkan musuh. Yang kedua adalah mempunyai hati yang melekat kepada Tuhan. Kita harus punya hati yang melekat kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan, maka yang Tuhan lihat adalah sikap hati kita. Karena hati adalah penggerak utama setiap tindakan kita. Tulis di kolom komentar Bapak Ibu. Hati saya adalah penggerak utama setiap tindakan kita. Jadi kalau orang punya hati nggak baik, orang yang buat benar pun akan jadi nggak baik. Betul? Kalau orang punya hati itu iri, semua Anda buat apapun juga Bapak Ibu akan dapat perkataan-perkataan yang tidak mengenakan. Hati itu adalah penggerak utama. Makanya Alkitab berkata, Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Alkitab nggak suruh kita jaga harta. Alkitab nggak suruh kita jaga rumah. Alkitab nggak suruh kita untuk menjaga yang lain. Tapi Alkitab suruh kita jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena hati manusia itu bisa liar. Kalau nggak dijaga dengan baik, kalau nggak biarkan firman Tuhan menjaganya, maka saudara dan saya itu menjadi penggerak utama untuk Anda dan saya hancur. Atau menjadi penggerak utama untuk Anda dan saya naik pada level kemuliaan. Makanya, mempunyai hati yang melekat kepada Tuhan itu penting. Ketika hati kita melekat kepada Tuhan, maka saya percaya hidup kita akan selalu tergerak untuk terus menyembah Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan suka berdoa pasti, suka menyembah Tuhan. Orang yang berdoa dengan Tuhan suka mengampuni. Orang yang berdoa dengan Tuhan suka memberi. Orang yang bukan memberi cuma uang, memberi waktu, memberi tenaga. Tapi orang yang malas berdoa, mereka melayaninya hitung-hitungan. Asal-asalan, tanggung jawab yang sudah diberikan pun dia tidak lakukan dengan baik. Ya. Orang yang jauh dari Tuhan tidak ada kehidupan, dan Alkitab katakan itu ranting yang terpotong daripada pokoknya, dan sebentar lagi akan dicampakkan ke dalam api. Tapi saya percaya bahwa hati yang melekat kepada Tuhan artinya hati yang memprioritaskan Tuhan. Jadi prioritas utama itu adalah Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai pusat atau menjadikan Tuhan yang terutama. Menjadikan Jesus be the center. Yesus sebagai sentral utama. Jadi kalau hari ini, apapun yang Bapak Ibu sedang hadapi, jadikan Yesus itu yang terutama. Memprioritaskan Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, bahwa akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Padahal uang itu adalah akibat daripada saudara dan saya ikut Tuhan. Bagaimana supaya Bapak Ibu melihat bahwa uang itu akibat? Prioritaskan dulu Tuhan nomor 1. Amin. Supaya kita tidak cinta uang. Tapi kalau Bapak Ibu cinta uang, maka saya percaya bahwa kita akan menomor 10-kan Tuhan. Benar. Mempunyai hati yang melekat kepada Tuhan itu penting, Bapak Ibu. Memprioritaskan Tuhan. Dan pemazmur berkata bahwa ketika hati kita melekat kepada Tuhan, maka kita akan diluputkan dari segala bahaya. Bukan cuma diluputkan, tapi dibentengi. Bukan cuma dibentengi, kita akan dijawab, doa-doa kita akan dijawab. Dan Bapak Ibu dan saya akan selalu disertai dan selalu diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Amin.
Ketika hati kita melekat kepada Tuhan, ada banyak keuntungan. Bapak Ibu dan saya akan diluputkan dari segala bahaya. Bapak Ibu akan dibentengi, nomor 2. Akan dijawab setiap seruan doa kita. Dan keempat, akan disertai dan diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau lekat dengan Tuhan, kita nggak akan ada buahnya. Mazmur 91 ayat 14-16 berkata begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka pertama aku akan meluputkannya. Tolong ditunjukkan ayatnya. Mazmur 91 ayat 14-16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka yang pertama aku meluputkannya. Yang kedua, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Ketiga, Anda akan dapat jawaban dari Tuhan. Dan yang keempat, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Dan aku akan meluputkan dan memuliakannya. Anda tidak akan dipermalukan, sekalipun Anda melewati masalah, keadaan-keadaan yang sulit. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saya lihat mama saya hari ini, 93 tahun. Ya, sudah ikut saya 24 tahun bersama-sama. Jadi ini mama mertua saya, tapi saya lihat bahwa satu hal yang paling menonjol dari beliau adalah sebelum pagi, sebelum sarapan, beliau harus doa lebih dulu. Baca Alkitab bukan cuma satu pasal, berpasal-pasal. Saya lihat sekarang ini beliau ada di tempat tidur umur 93 tahun. Tahun depan 29 Januari umur 94 tahun. Dan saya lihat begini, satu hari bisa doa lebih dari 10 kali. Dalam 2 hari, 3 hari ini beliau keadaannya agak menurun. Tapi saya lihat di dalam situasi-situasi keadaan agak menurun. Ada kalanya bergerak pun teriak sakit, tapi masih berdoa. Setiap kali dengar lagu rohani, langsung menyembah Tuhan. Setiap kali ada orang berdoa, langsung tutup tangan dan ikut amin, amin, amin. Sangat meresponi tentang hadirat Tuhan. Orang yang melekat kepada Tuhan itu sangat peka dengan hadirat Tuhan. Orang yang lekat dengan Tuhan itu sangat haus dan lapar akan firman Allah. Dan saya lihat untuk mama saya di rumah, bagi saya begini, secara fisiknya udah sangat lemah. Tapi rohnya itu menyala-nyala. Yang membuat rohnya menyala-nyala cuma tahu satu. Hatinya itu melekat kepada Tuhan. Daud berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku tetap Tuhan. Artinya Daud sedang berkata begini, hatiku sudah melekat menjadi satu dengan Engkau. Enggak ada yang bisa pisahkan aku daripada Engkau. Dan Tuhan mau saudara dan saya seperti itu. Tuhan mau saudara dan saya seperti itu. Ya? Dan saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu dan saya lakukan ini, maka kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Alkitab, orang yang menjadi teladan bagi kita dalam hati yang terus melekat kepada Tuhan adalah, salah satunya adalah Kaleb. Kaleb itu arti namanya adalah anjing. Tapi anjing itu ambil sifatnya setia. Jadi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan itu adalah orang yang setia. Di rumah saya itu ada 6 ekor anjing, saudara. Anjing pom itu. Kalau dengar mobil saya itu langsung yang wong, 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 wong. Ada yang anjing yang paling tua itu, kalau sakit, itu istri saya masukin ke kamar kami. Lalu langsung kuat, langsung berdiri dan jadi kuat. Dan kalau kita duduk, dia datang duduk di kaki, jilat-jilat kaki kita. Kata proskoneo, kata penyembahan itu diambil dari seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Jadi penyembahan itu seperti kita datang dan mencium tangan Tuhan. Wow. Ditolak datang mencium tangan Tuhan. Ditendang pergi duduk di kaki tuannya, menjilat tangan Tuhan. Dan Kaleb itu arti namanya adalah anjing. Tapi arti namanya itu setia. Dan dia tetap konsisten menjaga hatinya melekat kepada Tuhan. Bahkan ketika usianya sudah 85 tahun. Kalau Bapak Ibu lihat dalam Yosua pasal 14, ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Kaleb berkata kepada Yosua, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini.
pada waktu ini aku masih sama kuat. Orang yang lengket dengan Tuhan itu tidak loyo. Umur 85 tahun, kekuatannya masih umur seperti 40 tahun. Kaleb berkata begini, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Bapak Ibu tahu Kaleb minta pegunungan Hebron. Hebron itu diduduki oleh para raksasa. Seluruh rakyatnya itu raksasa. Raksasa itu tingginya 3 meter lebih. Dan opa-opa 85 tahun memimpin pasukan mengalahkannya. Yang dipimpin oleh opa Kaleb. Karena dia berkata begini, kekuatanku sama dengan 40 tahun yang lalu, aku masih bisa masuk dan keluar. Wow. Apa yang membuat Kaleb tetap kuat? Dia melekat kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu yang masih muda, lemah, cepat putus asa? Kenapa kita yang masih muda sering mengalami keadaan-keadaan dalam masalah sesuatu yang sakit terus-menerus? Memang tubuh kita semakin tua pasti karena kejatuhan dalam dosa, akhirnya Bapak Ibu dan saya mengalami kelemahan tubuh. Itu hal yang normal. Tapi kalau kita belajar dari Kaleb, melekat kepada Tuhan, maka Alkitab katakan fisiknya itu sama dengan fisik 40 tahun. Dan dia masih dipercayakan untuk mengalahkan para raksasa. Hari ini, Bapak Ibu dan saya akan berhadapan dengan masalah dan persoalan. Maka penyembah yang benar akan menang. Anda akan melihat jalan keluar. Anda akan menduduki gunung-gunung tinggi yang diduduki para raksasa. Anda akan menawan musuh dan akan menjadi pemenang kehidupan. Katakan amin. Amin. Dan yang ketiga adalah semangat yang tidak pernah padam. Seorang penyembah yang benar itu semangatnya tidak padam. Semangatnya tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan. Semangat membuat kita bertenaga. Semangat membuat saudara dan saya tidak pantang mundur. Semangat dalam melakukan sebuah tindakan, maka Anda dan saya akan menggerakkan orang lain. Anda akan jadi pionir. Pionir itu apa sih? Pionir itu penggerak. Kalau kita nggak punya semangat, kita nggak mungkin gerakan orang lain. Ketika kita tetap menjadi orang yang bersemangat, maka kita akan mampu untuk menjadi penyembah yang benar. Orang bisa lihat bahwa kita punya masalah. Orang bisa lihat bahwa kita punya persoalan. Tapi orang juga bisa lihat bahwa di tengah-tengah masalah dan persoalan, Anda masih menyembah Tuhan. Contohnya siapa? Contohnya Ayub. Ayub itu ketika hartanya habis, ketika ibadahnya tidak bisa dia lakukan, 10 anaknya mati dalam 1 hari. Ayub 1 ayat 20-21 berkata, maka tersungkurlah Ayub dan menyembah kepada Tuhan. Ayub menyembah kepada Tuhan karena memang dia penyembah yang benar. Supaya kita tetap bersemangat dalam Tuhan, maka caranya kita harus selalu mengingat akan segala kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa Tuhan begitu baik bagi Bapak Ibu. Coba hitung dari awal tahun sampai mau akhir tahun ini. Ini sudah bulan terakhir. Begitu banyak kebaikan Tuhan bagi kita. Anda melewati tidur nyenyak yang malam, dan Anda bisa bangun di pagi hari kalau bukan Tuhan yang pimpin kita. Maka saya percaya kita nggak akan bangun pagi. Ada banyak kebaikan. Jadi sesungguhnya kita ini berhutang dengan Tuhan sampai mati, Bapak Ibu. Jadi kalau melayani Tuhan, kalau Bapak Ibu datang ibadah, jangan hitung-hitungan. Karena kita ini orang-orang berhutang dengan Tuhan. Sampai mati kita berhutang. Jadi kalau orang melayani hitung-hitungan dengan Tuhan, orang ini dia tidak mengenal kasih karunia Tuhan. Dan dia bukan penyembah yang benar. Semangat yang tidak pernah padam itu harus ada pada kita. Alkitab katakan, biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ratapan pasal 3 ayat 25 berkata begini, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Anda mau dapat kebaikan Tuhan? Mau jiwamu yang tadinya tidak tenang, sekarang tenang? Jiwamu yang tadinya kalut, sekarang dapat jawaban? Jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak. Maka cari Tuhan dalam penyembahan. Ada orang yang kepingin pertolongan Tuhan, tapi tidak mau berdoa, yang nonsen. Tuhan cari penyembah yang benar. Tadi saya mau mulai dengan sikap hati kita sangat menentukan Anda dan saya menerima anugerah Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketiga hal yang tadi, yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kita harus melakukan dalam kehidupan kita.
Sehingga kita akan menjadi penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. 3 hal itu apa saja Bapak Ibu? Mengenal siapa Allah kita. Kita tahu bahwa Yesus satu-satunya yang layak dipuji dan disembah. Yang kedua, mempunyai hati yang melekat kepada Tuhan. Jangan melekat kepada dunia, jangan melekat kepada uang, jangan melekat kepada kedudukan, jangan melekat kepada harta, jangan melekat kepada apa yang ditawarkan dunia, tapi melekat kepada Tuhan. Dan ketiga, jangan membiarkan semangatmu itu patah, tapi biarkan semangatmu tidak pernah padam, rohmu menyala-nyala. Dan tetap jadi penyembah benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan malam ini. Dalam nama Yesus. Bapa di sorga, terima kasih malam ini. Hamba sudah menyampaikan isi hatimu. Materaikan firman. Dan biarlah firman ini jadi kekuatan kepada umat. Hamba berdoa biarlah mereka menjadi penyembah-penyembah benar. Berapa banyak Bapak Ibu yang menjadi penyembah benar? Angkat tangan, 2 tangan Bapak Ibu. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka mau mengenal Engkau dengan benar. Mereka mau melayani Engkau dengan roh yang bernyala-nyala. Dan mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai hati yang melekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa malam hari ini. Jadikan kami semua penyembah yang benar. Ada masalah, ya. Ada persoalan, iya. Tapi ketika kami lengket dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, maka buah kehidupan akan dinyatakan bagi kami. Kami akan lihat perkara-perkara besar, dan nama Tuhan akan dipermuliakan, nama Tuhan akan ditinggikan. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus, berdoa kepada